Halo semua, hari ini hujan di sini di Jakarta. Kita pengen coba ngobrol-ngobrol ke. Hai, ini dia nih bintang kita hari ini. Hello Sola, how are you doing? We're gonna talk about Damascus with Lion, Indonesian who live in Damascus, Syria. Jadi kita undang aja, halo Om Edi, ngobrol-ngobrol kita tentang Damaskus sama undang nih sahabat lama Leon. Hey bro, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Tes, Suara aman ya? aman. Suara gua gimana Om? Lancar. Aman. Ini Gimana di soalnya sana? headphone murahan nih, nggak tahu mikrofonnya bener nggak ya? Gak apa-apa, yang penting kan obrolannya mahal. Oke sih. Gimana bro? Damaskus gimana keadaan? Alhamdulillah. Baik Om, Alhamdulillah. sehat, lancar. Di Baik sini lancar ya. udah mulai, baru aja mulai musim panas. Sudah mulai panas banget. Alhamdulillah nih, udah di penghujung. Panasnya di penghujung Ramadan, alhamdulillah. Wah, asik banget ya. Di sini hujan nih baru nih. Jakarta hujan. Iya, Iya, alhamdulillah. iya. Seger Alhamdulillah. berarti Om. Iya, pertama-tama kita mau ngucapin bela sungkawa dulu nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Haji Samsul Innalillahi wa Hadi inna ilaihi Ahmad raji'un. telah berkurang ke rahmatullah. Insya Allah beliau almarhum mendapatkan tempat yang terbaik. Beliau Amin, ini amin ya salah rabbal satu alamin. pemimpin pondok pesantren di Gontor ya, ya bro ya. Benar, benar. Iya, Pimpinan beliau Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Nah, ini kita ada siapa nih? Kita cek, kayaknya baru pada bangun atau baru pada ngapain nih? Ini ada Yazid. Ini Yazid nih, ada IPR gua bro. Oh gitu. Ini baru gabung nih. Berarti kalau ada ipar, suaminya dari siapa nih? Nggak Suami, lupa. suami dari adik gua. Oh gitu. Iya, Kirain yang iya nih. dari Mbak Enggarnya bukan ya? Bukan. Kalau itu bukan. Ini ada siapa lagi nih? Semdana. Halo semuanya. Semida. Semida. Ini teman-teman di mana nih? Teman-teman di virtual aja Om, di media Virtual aja. sosial. Ya, selamat bergabung teman-teman. Nih kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Leon nih. Udah lama banget kita nggak ketemu. Dulu ketemu terakhir kita Iya. 2016 atau 17 kali ya. 2017 2017 ya kurang lebih dari ya. Jadi Damaskus. Heeh. di Damaskus. Jadi si Leon ini eh, dia ini mahasiswa di Universitas Universitas mana bro? Jamiah Biladusyam University. Bela Dusyam University. Udah ceritain dong, gimana ceritanya tuh? Kok bisa nyangkut di Damaskus Syria nih? Ya, dulu saya ini Om, apa namanya? Dulu nggak ada sih. Malah dulu nggak kenal yang namanya Suriah itu ya. Rata-rata ya teman-teman nggak ada yang tahu di mana itu Suriah, apalagi Damaskus. Ya mungkin baca sedikit zaman-zaman SMA itu tahu ada peninggalan sejarah Islam ya di sini itu. Cuman dulu lebih populernya sih kalau di pesantren kita pengennya ke Yaman gitu. Rata-rata santri pengen kuliah ataupun ngajinya di Yaman. Tapi ya subhanallah Allah perkenalkan dengan Suriah lewat ada salah satu lembaga gitu di Indonesia yang menawarkan untuk diberikan beasiswa. Kita iseng ikut, alhamdulillah lulus dan sampai sekarang bisa nyangkut di sini bahasanya gitu. Itu udah tahun berapa tuh pertama kali menginjakan kaki itu di sana? Tahun 2011 bulan September. Oh, September 2011. Ya, Itu satu rombongan atau sendiri aja tuh pas ya awal-awal satu pergi rombongan itu? Om.
Jadi dulu itu penjaringan di kota-kota besar ya di Indonesia. Di Sumatera itu ada dua, satu di Medan, satunya di Lampung. Terus sisanya lagi di Jakarta, sama di Jawa Barat kalau nggak salah, sama di Jawa Tengah. Itu penjaringannya di empat provinsi itulah kurang lebih. Jadi ada seleksi di pesantren besar, lumayan juga pesertanya dulu itu ada berapa puluh atau bahkan sampai ratusan ya. Dan lulus dari situ cuman sekitar 23 orang dari 4 provinsi itu, Om. Luar biasa. Berarti Leon termasuk orang yang spesial nih ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Om. Lalu dari 2011 itu langsung masuk ke kampus atau ada apa? Nggak, ada kelas bahasa dulu, Om. Karena kita kalau di pesantren kan bahasa, kita memang belajar bahasa Arab ya di pesantren itu, diajarin tiap hari kosakata, vocabnya itu ada bahasa Inggris dikit-dikit, ada bahasa Arab. Cuman kita sadar lah bahasa Arab atau bahasa Inggris kita yang kita pelajari di Indonesia itu apa ya, khas lidah Indonesia gitu, belum dapat bahasa Arab yang benar-benar bahasa Arab di Arab gitu. Dan kita di sini masuk ke sini itu masih dites lagi, setelah di Indonesia dites, kita dites lagi di sini. Oh, ini kayaknya bahasanya masih kurang gitu, jadi masuk kelas bahasa dulu selama, ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun gitu. Jadi kita masuk kayak apa ya, kelas bahasa intensif lah gitu tiap hari. Berarti kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun ya. Itu Iya, program benar. bahasanya, baru dilanjutkan ke program kampus, betul ya? Iya, benar-benar. Nah, kalau di kampus itu programnya mata pelajaran apa tuh subjek kampusnya? Lebih kemana tuh? Kalau di Syria sendiri rata-rata semua mahasiswa asing, khususnya juga mahasiswa Indonesia itu ambilnya keagamaan, dan lebih spesifiknya lagi dibagi dua. Yang paling banyak digandrungi mahasiswa Indonesia ya, atau pelajar Indonesia di Suriah ini, yang pertama itu dakwah dan komunikasi Islam. Itu yang paling banyak, karena termasuk yang paling apa ya, mudah, dan memang orang Indonesia kecimpungnya ke situ, ke dakwah gitu. Dan yang kedua ada syariah Islam atau Islamic law lah kalau bahasa Inggrisnya, hukum Islam gitu. Jadi itu yang lebih sulit, dan di sana mata kuliahnya ada yang kayak hukum perdatanya lokal Suriah itu ada, cuman digabungkan dengan hukum Islam gitu. Itu programnya berapa lama tuh dari awal sampai akhir? Ya tergantung pribadi masing-masing, Om. Kalau dari kampusnya sih ya normalnya, kalau kelas bahasa tadi 1,5 tahun, terus masuk ke kuliah S1 itu normalnya 4 tahun. Cuman ya kalau mahasiswa suka ngebolang atau suka kemana-mana itu ya bisa molor-molor lah gitu. Suka lebih mendalami lah ya. Iya, dia lebih praktek ke lapangannya gitu. Praktek lapangannya, iya. Nah, ngomong-ngomong nih bro, ini kan di Damaskus berarti udah dari 2011 sampai sekarang ya, 29 tahun di sana. Itu Iya, gimana? benar, 9 tahun kurang. Ada pengalaman menarik apa nih? Ini kan situasi di Damaskus kan tuh lagi seru-serunya kan 2011. Mulai konflik, Oh iya, sampai ini saksi sejarah nih Leon, bisa diceritain nggak teman-teman? benar. Ya kita sebenarnya apa ya? Jadi saksi sejarah di sini kita nggak bisa banyak bicara sebenarnya, kan, tapi ya mau nggak mau dunia harus tahu juga kan dari satu sisi dan sisi yang mungkin banyak orang nggak tahu. Misalkan banyak orang lihat di media mainstream, banyak media-media raksasa di seluruh dunia, dan kita juga berusaha mengimbangi dari situ. Karena kita selain mengalami, kita juga dituntut untuk apa ya, membagikan pengalaman kita itu tadi. Alhamdulillah 2011 saya datang itu masih keadaan benar-benar normal, nggak ada apa-apa ya. Dan
sangat-sangat bangga banget dulu bisa masuk ke Suriah karena rasanya Suriah itu ternyata beda dari negara-negara yang lain. Karena setelah sampai di Suriah, saya juga punya kawan-kawan. Jadi sebelumnya ini Om, kita penjaringan kuliah yang di Indonesia itu bukan dikirim cuman ke Suriah. Jadi ada 4 negara selain Suriah. Jadi yang ke Suriah 23 orang dan sisanya lagi puluhannya lagi ada sekitar berapa ratus itu dikirim ke negara lain seperti Lebanon, Jordania, Tunisia, sama Maroko. Dan kita tetap keep in touch, ngobrol-ngobrol terus dengan mereka. Ya, banyak sekali perbedaannya gitu. Kita sharing, berbagi informasi gimana di sana, di Lebanon, di Jordan. Dan setelah kita ngobrol banyak ya kita benar-benar bersyukur dapat di Suriah. Dan benar-benar kalau Suriah itu permata atau intan yang banyak orang nggak tahu lah gitu. Dan dari 2011 itu masih semua berjalan normal. Kehidupan benar-benar kondusif, nggak ada apa-apa gitu. Namun setelah beberapa bulan, nah ini yang bikin komanya ini. Setelah beberapa bulan, ya sangat-sangat disayangkan ada tren yang lagi trending ya, yang lagi pecah di Arab ketika itu bermula di Mesir atau Tunis kalau nggak salah, yaitu Arab Spring. Mereka minta pada pemimpinnya untuk turun dari jabatannya sehingga diikuti oleh negara-negara lain, salah satunya Suriah gitu. Sebenarnya kita nggak mau ikut campur situ, akan tapi tren tersebut terlalu dibesar-besarkan oleh media sehingga jadilah pecah konflik yang sesungguhnya. Padahal awal mulanya ya damai-damai aja gitu. Mereka bilangnya menuntut dengan secara damai tanpa ada intervensi asing dan lain sebagainya kan. Tapi sejak 2011 demo-demo itu sudah mulai ngeri Om. Dimulai dari masjid ya, dimulai dari masjid. Saya benar-benar ingat 2011 atau permulaan 2012 kan, saya datang September sampai permulaan 2012 sekitar bulan Maret itu pecah. Awal mulanya ya demo-demo di masjid. Sering sih dulu diajak sama orang nggak kenal gitu, ayo keluar gitu, ayo keluar ikut kita demo gitu. Kita demo apaan gitu, kita kan masih polos, masih belum ngerti apa-apa dan kita nggak mau ikut-ikutan gitu. Kita menghindari itu. Setiap hari Jumat itu Om, setiap hari Jumat orang-orang ngajak keluar, ayo ya. Setiap hari Jumat setelah sholat Jumat itu semua orang kumpul di halaman untuk ngajakin itu. Dan kita orang Indonesia nggak mau ikut campur, kita langsung pulang ke rumah, cari aman lah. Soalnya kita nggak tahu apa yang terjadi, apa yang mereka tuntut, dan ya kita hidup di negara orang, kita nggak mau ikut campur gitu. Mungkin apa lagi ya? Itu pas saat konflik terjadi, itu kampus berarti libur atau gimana tuh saat itu? Ya, jadi awal mula kan mereka tuntutannya damai, demo-demo damai gitu. Cuman ketika demo damai itu ada yang menyusupi dengan senjata. Ada sebagian yang menggunakan senjata ataupun membelot dari pemerintahan. Dan mereka benar-benar ada menggunakan senjata gitu. Jadi awal mulanya masih ya normal lah, demo rame, tiap masjid setiap hari Jumat rame. Setelah itu baru dijaga oleh militer atau tentara gitu setiap masjid supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan gitu. Akan tapi ketika itu makin setiap minggu makin menjadi itu makin ramai dan orang berteriak segala macam. Akhirnya itu militer masuk untuk mengamankan. Dan tahu sendiri berita di media kan keras, framingnya benar-benar mengerikan. Akhirnya pecahlah di situ. Oke, tapi pas saat itu kan saya juga pernah di sana tuh di 2015 lah ya. Terus saya sempat main tuh ke kampus Damaskus. Iya benar-benar. Nah di kampus Damaskus tuh cukup unik. Itu kan pertama kali juga pengalaman saya masuk ke sana. Itu di mahasiswanya juga bawa senjata. Kan kalau di sini kan resimen mahasiswa tuh menwanya kan palingan bawa apa sih gitu kan. Dasarnya bawa AK-47 gitu kan. Benar-benar. 2015 Om ya.
Sama Pak Dubes kalau nggak salah ya, datang ke kampus juga ya. Betul, ada Iya, ceramah di sana. Ya, iya. tapi Jadi itulah dulu, kita, hmm, maksudnya yang saya lihat dari kemarin tuh ya, negerinya sangat indah, Suriah, Damaskus, tapi ya karena memang situasi geopolitik dan segala macam ngebuat dampaknya luar biasa banget. Nah, pertanyaannya iya, gini, Leon, dari 2011 hingga sekarang ini kan teman-teman mahasiswa juga kemarin kan juga apa sih cukup mengerti lah kondisi di sana. Itu kalau mahasiswa-mahasiswa tuh gimana tuh ininya, reaksinya tuh? Pasti ada suara apa ada beberapa bom dan segala macam. Itu gimana tuh kemarin nyikapin itu? oke. Jadi setelah tadi itu damai dan berakhir pecah konfliknya itu berujung risuh menggunakan senjata dan berbagai macam itu, ya kita benar-benar waktu itu down, nggak tahu harus ngapa ya, nggak tahu harus ngapa, kita diem di rumah terus, kita tetap koordinasi. Jadi memang awal mulanya paling tembakan peringatan gitu, ada suka tembakan peringatan gitu, supaya orang nggak berkumpul itu dilarang di sini kan. Jadi kita dulu benar-benar kaget, sekedar tembakan peringatan pun sangat takut. Tapi lama kelamaan berjalan, suara tembakan peringatan itu udah kayak makanan sehari-hari. Dan setelah itu kan memang ada dua kelompok di situ kan. Ada yang pro, ada yang kontra. Jadi ya sama-sama punya senjata dan benar-benar baku tembak Kita benar-benar ngelihat tiap gang depan rumah kita itu tentara semua gitu. Jadi yang satu di atas dan tentara di bawah gitu. Jadi waktu itu tepatnya bulan Ramadan juga, kita itu sempat dievakuasi karena memang udah benar-benar nggak bisa dikontrol nih. Kalau satu nyawa yang kena itu bisa heboh beritanya di seluruh dunia ya. Jadi makanya ketika itu zaman Pak Dubes, Pak Wahib benar, langsung ambil tindakan cepat karena itu memang benar-benar di lingkup tempat kita tinggal di gunung lah. Om Abrian mungkin belum sampai main ke gunung. Kita kan rumahnya agak atasan, paling atas ya. Dan kampus itu kan masih permulaan, masih di kaki gunungnya lah, dataran tingginya gitu. Kita di atas lagi. Dan di atas itu kita langsung gerak semua, turun, kumpul di beberapa titik untuk berangkat dievakuasi ke kedutaan. Setelah dari kedutaan kita langsung ke Wisma karena memang kontak senjata itu udah nggak bisa dihindari. Rumah-rumah itu kelihatan lubang-lubang bekas peluru, kaca-kaca itu pecah dan ya mobil sampai ada yang karena kena pelurunya itu meledak. Di jalan-jalan itu melihat pemandangannya itu sampai seperti itu gitu. Kita benar-benar khawatir. Setiap pagi itu ada dijaga semua militer supaya kita juga selamat gitu. Dan akhirnya itu udah kita langsung ikut aja deh. Kita cari selamat karena kita kan di sini pelajar. Akhirnya kita diangkut ke kedutaan dan kita nginep di Wisma Duta. Tempatnya Om Rian tinggal nih. Di tempatnya Om Rian tinggal selama 3 minggu kurang lebih ya di Wisma Duta itu musim panas, puncak musim panas, dan ketika itu bulan puasa Jadi kita benar-benar kolaps, kita langsung diamankan di sana. Semua mahasiswa itu diangkut ke Wisma. 2013 ya, gue. 2013 awal, 2013 awal ya. Ya setelah bulan seperti inilah, bulan Mei, bulan Juni gitu. Itu Ramadan yang tak terlupakan Bu ya. Bener-bener nggak terlupakan itu Ngeri lah. Kalau corona kan kita nggak ngelihat gitu kan, meskipun khawatir, takut gitu. Kalau ini depan mata bener-bener suaranya ada dan bener-bener asapnya ada, apinya ada gitu. Nah ngomong-ngomong corona, ini kan di dunia kan lagi merebak nih. Gimana tuh update terakhir tuh Syria tuh perkembangan COVID-19 nih saat ini? Kita kalau di Suriah ini kita nyebutnya nggak bisa ditebak ya. Jadi meskipun angkanya sekarang ini di Suriah update terakhir semalam ada 60 korban, maksudnya total dari awal sejak tanggal 17 Maret sampai sekarang berarti 18 Mei udah 2 bulan ya.
2 bulan tepat itu totalnya korban ada 60 orang. Yang 60 meninggal orang. 3 orang. Itu udah lanjut usia yang meninggal karena memang udah tua katanya. Terus ada yang sembuh 28 atau 29 itu semua datang dari luar negeri. Jadi WN Suriah yang setelah liburan atau bekerja dari luar negeri seperti di negara tetangga Lebanon, Kuwait, Jordania atau Irak, itu yang dari luar itu yang bawa masuk ya. Jadi langkah cepatnya pemerintah Suriah ketika itu belum ada case nih. Tanggal 17 itu pemerintah Suriah udah ngeliat nih, ini kayaknya Suriah bakal kewalahan kalau ngadepin corona nih. Jadi langsung jebret tanggal 17 semua lockdown, tutup total, jam malam diberlakukan, sehingga setelah beberapa hari baru ketahuan ada korban, yaitu yang udah 14 hari masuk karantina dari luar negeri. Jadi setelah beberapa hari di lockdown, semua orang nggak bisa keluar, nggak bisa aktivitas seperti normal. Baru setelah beberapa hari lockdown, ketahuan di situ ada 2 orang positif yang masuk karantina. Itu bagusnya situ ya positifnya. Berita positifnya pemerintah Suriah cepat menanganinya. Jadi yang datang dari luar negeri, baik melalui perbatasan darat ataupun lewat airport, itu langsung dimasukkan ke karantina semua. Misalkan ada 100 orang, langsung masuk ke karantina dan mereka nggak boleh keluar. Yang positif tinggal dan yang negatif bisa pulang, dan alhamdulillahnya situ yang positif tinggal sehingga tidak menyebarkan atau perluasan penyebarannya itu bisa diminimalisir gitu. Dan makanya alhamdulillah termasuk sukses. Saya bilang ini termasuk sukses pemerintah Suriah. Akan tapi yang bikin kita tetap harus waspada meskipun di sini angka COVID-nya kecil, di sini kan fasilitas kesehatannya kan mohon maafnya masih jauh dari kata memadai gitu. Kalau di Indonesia kan rapid testnya ada, swabnya ada. Kalau di sini benar-benar belum tersedia gitu. Siapa yang mau ngasih? Uni Eropa. Mungkin sahabatnya aja Cina kan. Itu pun hanya beberapa box yang saya ketahui itu dari bantuan dari Cina, itu untuk khusus orang yang dikarantina di dalam aja karena yang datang dari luar negeri. Itu berita positifnya. Cuman sampai saat ini cuman kita nggak bisa mempercayai itu karena kita nggak bisa mengetahui apa dan berapa, di mana penyebarannya itu masih kurang kalau bahasa Indonesia itu Akurat ya datanya ya. ya kurang akurat, terus kurang transparan gitu. Kurang transparan. Nah, kurang transparan. Jadi kita juga tetap menghimbau kepada seluruh teman-teman pelajar khususnya ya, dan WNI umumnya itu, karena di Suriah ini nggak bisa ditebak korbannya di mana, berapa. Karena kita juga baru tahu yang 2 atau 3 hari yang lalu ada 1 orang itu nggak datang dari luar negeri. Dia juga nggak bertemu dengan orang yang baru datang dari luar negeri. Tiba-tiba dia kena gitu. Berarti kan di situ dia entah gimana ceritanya ya, pasti dia di sekelilingnya ada yang kena juga gitu. Itu di Damaskus Jadi bro, apa di Damaskus. Oh, Damaskus. Di Damaskus. Di Damaskus. Bahkan di tempat kita tinggal ini juga Om. Kita baca itu ada 3 orang di sekitar kita tinggal ini. Cuman ya kita nggak dikasih tahu di mana detailnya, dan kita cuman lebih baik kita diem aja lah di rumah gitu, nggak main-main kemana-mana gitu. Jadi kita sapa dulu nih, ada Yazid, ada Anya, sama Nur Faizi. Halo semuanya. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol nih sama Bro Leon nih yang saat ini ada di Damaskus. Pengen Selamat cerita. siang waktu Damaskus semuanya. Oh, masih siangnya di sana ya. Di sini udah mau Waduh, buka. masih panjang Om, panas. Mendidih nih kepala. Iya. Terus gimana bro? Ramadan di sana kali ini gimana nih suasananya? Kayaknya kan udah corona, terus juga mungkin keadaan udah mulai agak aman ya. Kalau lihat dari berita ya. Kalau untuk keadaan politik alhamdulillah aman. Situasi kondisi aman. Corona itu tadi sebelum Ramadan sudah lockdown. Jadi kita di rumah aja, nggak ada aktivitas sama sekali. Baik instansi pendidikan segala macam semua ditutup total. Kita nggak bisa, bahkan toko-toko yang diperbolehkan hanya toko kebutuhan pokok. Jadi kita
sebelum Ramadan pun udah di rumah aja udah gitu. Sejak Maret itu masih dingin lah hitungannya. Sampai sekarang pun baru 3 hari ini panas. Jadi Ramadan tahun ini bisa dibilang Ramadan yang paling cepat ya yang kita rasain paling cepat meskipun kita dalam rumah aja. Karena yang pertama kita nggak jarang keluar, kita nggak ada sholat jamaah di masjid 5 waktu, kita juga nggak ada taraweh, dan jam 6 sore kita harus sudah di rumah sampai jam 6 pagi keesokan harinya. Jadi Ramadan paling cepat, terus juga Ramadan yang termasuk paling dingin ya di antara tahun-tahun sebelumnya ya. Selama saya 9 tahun di Suriah, karena hujan terus kayak di Indonesia sekarang kan mungkin baru hujan gitu. Dan ini 1 minggu terakhir bulan Ramadan sudah mulai panas. Jadi alhamdulillah meskipun begitu kita tetap lancar ibadahnya. Terus berarti nggak ada bukber ya? Buka bersama nggak ada nih ya tahun ini ya? Oh, itu harapan besar mahasiswa Om. Biasanya kan kita buka Sebenarnya bersama kita tuh ya. pengen gitu kan cari-cari yang gratis gitu. Kita kalau di Ramadan mahasiswa di Timur Tengah khususnya di Suriah ya, biasanya itu dapur kita itu nggak pernah menyala Om kompornya. Kalau bulan puasa itu karena kita yang pertama ke masjid, yang kedua itu biasanya dari kedutaan. Itu andalan kita biasanya kan. Cuman tahun ini kita udah di rumah aja. Tapi alhamdulillah masih ada lah. Maksudnya dari pihak masjid pun bilang ke senior kita kemarin, kita tahun ini nggak ada taraweh nih, kita nggak ada buka bersama. Jadi insya Allah kita akan kirimi kalian gitu menunya gitu. Walaupun nggak seintens tahun-tahun sebelumnya. Misalkan tahun sebelumnya seminggu bisa 3 kali makan di masjid itu. Tahun ini ya seminggu sekali gitu dikirim ke rumah semuanya gitu. Wah, ada deliverynya juga ya, asik juga tuh. Wow. Alhamdulillah Om. Jadi kalau delivery ini ada keberuntungannya juga, walaupun seminggu sekali itu cukup buat sahur Om. Misalkan kita buka menunya sama sih, cuman kuantitasnya kan banyak gitu. Jadi setengah buat buka, setengahnya buat sahur. Gitulah kita cari amannya aja gitu. Iya, betul. Ini buat teman-teman ya, saya waktu itu kan ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman di sana. Jadi kalau jadi mahasiswa di Damaskus atau di Syria itu sangat-sangat nikmat. Karena orang-orang di Damaskus itu dermawan. Kalau mau Benar. apa selalu difasilitasi itu. Benar, nggak benar, bener kan, benar. Om? Alhamdulillah Om. Ini selama kita konflik memang, kita bicara selama kita konflik. Bahkan kalau kita dengar jauh sebelum konflik, senior-senior kita itu cerita itu surga lah pokoknya, surga. Kalau ngerasain kedermawanannya orang Damaskus itu kita bilang benar-benar surga di dunia gitu. Saking baiknya ya. Kita di konflik aja masih ngerasain sampai detik ini kita masih ngerasain kebaikan dermawannya orang Syam atau Suriah. Jauh sebelum itu lebih baik lagi katanya. Seperti itu. Iya betul, emang negeri yang diberkahi ya, negeri Syam ya. Iya benar. Makanya kita juga sering ngobrol juga sama orang lokal. Ini kok di Suriah angka penyebaran COVID nggak seperti di negara lain gitu. Seperti di tetangganya aja, Lebanon itu jumlahnya udah capai angka ribuan ya gitu. Jadi kalau di Suriah kok kecil gitu. Ya mereka bener-bener pede lah gitu dengan doa Nabi yang pernah disebut untuk Syam atau Suriah itu. Memang negara yang benar-benar diberkahi dan negara yang benar-benar dilindungi Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kalau di sana nih Bu, bukanya jam berapa nih by the way nih? Kalau di Jakarta kan jam 6 lah kurang lebih ya. Kalau di Damaskus Kalau tuh di jam berapa? Damaskus jam 19.35 kemarin ya, 19.35. Semakin kesini semakin mundur lagi sih. Mungkin hari ini 19.37, jam setengah 8 lewat. Oh. Lumayan lah dari jam 4 pagi sampai jam setengah 8 lumayan. Lumayan benar. Tapi kalau sahur tuh apa biasanya? Ya kita selama lockdown ini kalau sahur, alhamdulillah juga kan kemarin kita dari kedutaan ada sedikit dikasih bantuan sosial berupa makanan pokok. Jadi kita sahur pun mahasiswa ya yang simpel-simpel aja deh gitu. Kita juga ditanyain sama pihak kedutaan, kalian pengen dibantu apa nih gitu. Ya kita bilang apa sih yang selain yang awet kalau bukan makanan yang instan gitu ya.
Kita bilang aja kita butuhnya tuna, sarden ataupun indomie gitu ya, dan mereka alhamdulillah kita dikasih gitu. Ya cukup lah. Cukup lah ya. Saya kalau di sana tuh sukanya ini kan ada makanan-makanan khas Timur Tengah ya, terutama zaman. Saya tuh kangen banget kalau di sana tuh bisa makan kastaleta. Ya enggak tuh? Oh, iga kambing tuh. Iga kambing. Benar. Wah, kalau daging kambing di Suriah emang lembut banget ya. Lembut banget. Terus juga harganya sangat-sangat terjangkau gitu. Kalau makan enak banget di sana harga miring gitu ya. Miring banget. Makanya itu tadi kita katakan surga, benar-benar surga. Karena kita juga sharing juga sama teman-teman sekawasan Timur Tengah. Untuk biaya hidup di tengah konflik dan di tengah krisis seperti ini itu masih jauh lebih murah dari negara-negara sekitarnya yang aman itu. Berapa tuh bro? Bisa diceritain nggak kalau sebulan tuh kalau mau jadi mahasiswa di sana setidaknya berapa sih yang harus dipersiapkan? Oke, jadi kalau rata-rata ya, saya nggak bisa bilang itu ya, nggak bisa bilang pasti angka pasti karena kita beda-beda kan backgroundnya juga, ada yang di asrama, ada yang di kos-kosan, terus ada yang dikirim dari orang tua, ada yang memang nggak dikirim sama sekali dan buka usaha gitu. Mungkin saya bicara atas pribadi gitu, nilai pribadi. Kalau saya selama ini nggak pernah ditransferkan dari orang tua. Yang pertama karena memang dulu beasiswa total. Itu dulu saya dapat 1 bulan beasiswa itu sekitar $400 Om. $400 sekitar berapa juta ya? 5 juta ya kalau dirupiahkan ya. Kurang lebih ya. Itu saku doang. Dan alhamdulillah apartemen kan kita sudah dibayarin, buku sudah dibayarin gitu, SPP udah dibayarin. Kalau ngelihat dari yang beasiswa itu $400, itu kita bisa nabung $300 kalau untuk sekedar cuman buat masak atau buat jajan, beli paket internet sama ongkos transportasi itu $100 itu udah ya kita udah dibilang kaya banget lah kalau di sini Om. 1 juta itu udah kaya banget untuk kebutuhan makan, transport, jajan, paket internet, pulsa itu. Sisanya saya dulu waktu dapat beasiswa ya sering ngasih orang tua gitu. Kan nggak mampu gitu, jadi saya kirim ke orang tua dan juga untuk nyekolahin adik-adik itu. Jadi alhamdulillah dari situ 2 adik saya udah masuk pesantren dan lulus semua gitu. Alhamdulillah kalau ngelihat dari orang yang apa namanya nggak dikirim atau nggak dapat beasiswa sama sekali, itu ada yang usaha di sini Om. Misalkan bisnis masakan atau catering untuk teman-teman mahasiswa. Ini kan ada nih teman-teman mahasiswa yang di asrama, mereka hari-harinya makannya menunya kan Arab terus tuh. Jadi ada teman-teman mahasiswa yang di sini mandiri, mereka itu buat sejenis masakan khas Indonesia yang benar-benar dirindukan gitu, seperti bakso ataupun mie ayam itu ada yang buat dan satu menu dijual dengan harga yang sangat miring. Alhamdulillah mereka bisa survive lah untuk bayar rumah, bisa untuk kebutuhan sehari-hari cukup gitu. Dan di lain itu ada yang orang dermawan yang memang setiap bulan ngasih untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan dari mahasiswa. Tuh. Itu tadi bicara soal rumah tadi buat kos-kosan itu berapa bro sekarang bro? Kalau saya sendiri sekarang ini saya sendirian di kosan Om. Tadinya saya dapat yang harga 300.000 per bulan. Itu simpel sih, satu kamar, kamar mandi sama dapur gitu. Cuman ukurannya agak kecil. Sekarang saya baru pindah lagi, dapat yang seharga sama sih, seharga 350.000 lah. Dan ini lebih besar. Memang kita nasib-nasiban juga sih dapat yang fasilitasnya penuh atau enggak gitu. Ini saya dapat yang sekitar 350 atau 400.000 sebulan sendiri ya. Dan ini bisa ditempatin maksimal kalau saya lihat bisa dipakai 3 orang. Jadi kalau misalkan harga kalau 400.000 dibagi 3, satu orang berarti kita bisa patungan sekitar 120 gitu. Cukup. Kalau misalkan yang rumahnya benar-benar lebih besar, ada 3 kamar misalkan, itu 1 juta. 1 juta bisa ditempatin 6 orang.
maksimal. Jadi 1 juta dibagi 6, satu orang jatuhnya berapa? Sekitar 190-200 lah maksimal. Iya, sangat-sangat terjangkau ya buat teman-teman kalau mau belajar di Damaskus, Syria. Iya, Terus juga referensinya juga sangat-sangat bagus ya untuk pelajaran misalkan kitab, Al-Quran, dakwah. Itu kayaknya memang benar. salah satu destinasi yang khusus di sana tuh. Benar Om. Tapi itu tadi ya, Suriah masih banyak orang yang belum kenal. Kalau saya bilang masih banyak. Ini pun orang mungkin banyak mengenal Suriah karena konfliknya, bukan karena ada sesuatu yang di dalamnya gitu. Karena memang selama ini kiblat santri Indonesia atau pelajar agama dari Indonesia itu yang pertama Mesir, yang kedua Yaman, dan yang ketiga itu ada Saudi. 3 raksasa besar inilah yang benar-benar diminati sama santri atau pelajar agama dari Indonesia. Kalau dari Suriah ini apa ya, kayak sedikit banget yang bisa masuk gitu, masih kurang populer gitu. Cuman kalau untuk dari segi disiplin keilmuan itu bisa dikatakan masih benar-benar murni dan benar-benar bersaing lah dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Karena memang kita di Suriah punya kader pengajar memang benar-benar mumpuni ya. Itu. Nah, kalau mungkin bisa cerita sedikit nih Leon nih. Di Suriah nih ada apa aja sih gitu. Misalkan ada tempat-tempat yang menarik apa sih menjadi destinasi kalau misalnya teman-teman yang tertarik mengunjungi nanti atau mau belajar di sana. Benar. Kalau destinasi banyak sih, cuma saya nggak semuanya hafal dan juga nggak semuanya belum saya kunjungin Om. Jadi karena konflik ini saya sejak 2011 itu baru awal pertama datang dulu baru ngunjungin daerah namanya Sidnaya. Itu yang sampai detik ini bahasanya Nabi Isa untuk umat Islam. Kalau untuk umat Kristen Yesus ya, bahasanya yang masih digunakan oleh warga setempat itu masih ada sampai sekarang. Itu yang pertama kali kita kunjungi. Ada di sana gereja, termasuk gereja yang tertua di dunia gitu. Yang di bukit-bukit itu ya bro ya? Benar, yang di bukit-bukit tuh. Itu sempat dikuasai sama ISIS juga tuh, hancur juga tuh. Jadi kita itu yang paling pertama kita dulu. Dari 2011 baru satu itu doang destinasi wisata yang kita kunjungi. Dari 2012 sampai 2018 kita nggak bisa kemana-mana udah. 2018 karena ya itu tadi Om Brian tahulah udah yang punya akses khusus sama Pak Dubes bisa tembus kemana-mana kan, ke kota-kota lain, ke Aleppo, ke Homs. Kalau kita mahasiswa kan nggak ada jaminan gitu, kita ruang gerak kita kurang bebas, jadi kita baru bisa menikmati keindahan Damaskus, Suriah, kota-kota lain tuh setelah 2018. Saya sendiri keluar Damaskus ke kota lain atau provinsi lain seperti Aleppo, Homs itu baru 2018 akhir. Itu salah satunya ada wisata religi. Wisata religi kalau untuk para pelajar yang paling banyak dicari ya, misalkan peninggalan-peninggalan dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah, kekhalifahan Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Dan kita juga banyak referensi kita, pengarang-pengarang buku itu ada di Suriah, pengarang-pengarang yang benar-benar lama banget, tahun sekian puluh Hijriah itu ada di sini. Sahabat-sahabat Nabi itu wisata religi yang kita cari. Kalau wisata yang bernilai sejarah itu jauh lebih banyak ya, karena memang Suriah sebelum adanya Islam kan udah ada kekaisaran ataupun Bizantium, Roma, Yunani jauh itu sebelumnya. Jadi peninggalannya itu kayak tempat peribadahan dewa Jupiter yang gitu-gitu itu banyak banget. Dan benteng yang paling terkenal ya kalau di Suriah ada benteng Salahuddin, ataupun benteng yang di Homs itu namanya Krag de Chevaliers. Itu nggak tahu bahasa Indonesianya apaan. Dan ada lagi amphitheater yang di Dar'a itu sampai sekarang saya juga belum bisa ke sana karena Dar'a itu bahkan sampai beberapa hari yang lalu di sana masih bergejolak terus. Ya? Karena di Dar'a itu mereka masih kan awalnya dia rekonsiliasi gitu, maksudnya mereka mau damai gitu, cuman
jiwa-jiwa berontaknya itu masih ada Om gitu. Masih ya. Jadi beberapa hari yang lalu masih ada korban berjatuhan dari pihak militer. Jadi kita bahkan sampai sekarang tanya sama warga Suriah sendiri, nggak direkomendasikan untuk berkunjung ke amphitheater peninggalan Roma yang ada di Dar'a itu. Awal pertama kali pecah revolusi di sana. Jadi kita sampai sekarang pun pengen ke sana nggak bisa. Dan itu di kota Dar'a. Di kota-kota lain banyak banget kayak Benteng Aleppo itu ya yang paling besar termasuk di Timur Tengah juga. Itu alhamdulillah udah. Dan apa ya, saya lupa sih, nggak dicatat, jadi banyak kali. Banyak banget ya. Di Damaskus saja juga udah luar biasa, banyak juga peninggalan. Iya, Kalau di kita Damaskus ke banyak mana? banget. Ke Masjid Agung Bani Umayyah. Betul. Benar. Itu ada makam Masjid Agung Nabi Bani Yahya. Umayyah kan makam Nabi Yahya di dalamnya, terus ada yang tempat pembaptisan dulu, terus ada makamnya Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang Islam yang melawan salib, tentara salib, membebaskan Palestina, itu di sini semua dulu gitu. Jadi memang tempat mereka bermula itu dari sini untuk membebaskan Palestina ketika itu dari salib. Dan masih banyak lagi ya, kalau di Damaskus sendiri saya nggak hafal semua. Cuman ya banyak banget lah kalau datang ke sini. Bisa itu ya. Nah, kalau di Damaskus sendiri, bro, ada bedanya nggak sih orang Damaskus sama orang Aleppo? Oh ada, Misalnya, pasti. gimana ceritanya tuh? Pasti. Kalau orang Damaskus dia memang kota ya. Kalau kota itu lebih modern pasti. Dan dari segi sehari-hari aktivitasnya juga lebih terbuka gitu, open mind. Cuman kalau ngelihat keluarga yang backgroundnya agama misalkan, itu lebih tertutup. Kalau Aleppo itu rata-rata mau background agama, mau background umum itu sama, nggak ada beda gitu. Mereka semua mandang lu saudara gua gitu. Jadi kalau misalkan di Damaskus memang ramah sih, ramah-ramah. Cuman kalau menurut hemat saya Aleppo jauh lebih ramah. Karena kalau kita ke sana itu gak kenal pun orang mau gitu ngobrol dengan kita yang mau mulai gitu, mau udah ada respeknya duluan gitu. Jadi kita merasa kita bener-bener dianggap sebagai saudara sendiri gitu. Itu dari segi budaya ya. Kalau makanan juga ada tentunya. Aleppo jauh lebih enak. Karena memang terkenal kalau bahasa Arabnya itu asyamu apa ya? Bahasa Indonesia gini deh, kalau saya sebutin pakai bahasa Arab lebih ribet, saya juga gak terlalu hafal. Kalau Damaskus itu terkenal sama ceweknya, asyamu wa moyata. Syam itu terkenal dengan air minumnya gitu. Jadi kalau yang minum air minum seger gitu. Terkenal dengan airnya, ada mata air Fiji yang mungkin Pak Dubes sama Om Brian mungkin udah pernah kesana, nggak tahu udah belum ya. Itu seger air minumnya. Terus Homs itu terkenal dengan kecantikan wanitanya. Kalau kota Aleppo itu terkenal dengan masakannya gitu. Setiap kota ada ini sih, itu peribahasa mereka. Damaskus dengan airnya, Aleppo dengan masakannya, dan Homs dengan kecantikan wanitanya gitu. Ngomong-ngomong soal wanita, berarti nih kira-kira nanti jodohnya dengan orang Homs gitu kan? Soalnya kan teman kita udah ada tuh beberapa tuh kan. Kayak salah satu teman kita si siapa, Bro Munawar, Zulfadli Munawar, dan kalau yang jauh lebih lama lagi seniornya ada Pak Amir. Ya benar, Dr. Amir. Itu kan sudah ya, kalau kita di sana kan. Itu dia khawatirnya itu. Kalau udah dapet sini, tersandra di sini, kita nggak bisa makan bala-bala lagi nanti Om. Nggak bisa lah. Sambal terasi tetap di hati Om. Iya, saya waktu itu ngobrol-ngobrol juga sama Dr. Amir. Jadi Dr. Amir ini salah satu sahabat kita juga yang aktif di KBRI Damaskus. Beliau ini punya istri orang Syria, dan dia pernah ngobrol-ngobrol, dia bilang ada puisi atau apa gitu istilah ya mungkin ya. Jadi jika kamu belum menikahi orang Homs, itu tandanya belum menikah. Jadi lebih tepatnya gini, dalam bahasa Arabnya seperti ini. Man lam yatazawwaj bi suriyat ma ta'azba. Artinya itu
lebih umumnya seperti ini. Bukan kota Homs saja sih, secara garis besar, secara general itu cewek Suriah keseluruhan lah. Mungkin karena ada sedikit perbedaan ini lebih unggul gitu Om ya. Jadi peribahasanya itu tadi artinya begini. Orang yang belum nikah dengan orang Suriah itu kalau udah mati, walaupun dia udah nikah, itu matinya dianggap masih mati dalam keadaan single gitu. Katanya gitu Om. Luar biasa, Masya Allah. Jadi harus nikah sama orang Suriah gitu. Jadi biar dianggap kita itu benar-benar nikah di dunia, bukan nikahnya itu ya nikah-nikah gitu doang gitu. Ya, itu pendapat orang sih. Iya, betul. Tapi ini ya ada ini sharing-sharing santai aja. Waktu itu kan kita pernah ada mampir ke salah satu daerah itu perbatasan dekat Damaskus juga. Nah, di daerah itu ada sebuah sekolah yang dijadiin kamp pengungsi saat itu tuh. Jadi saya sama teman-teman orang KBRI ngunjungin lah ke sana. Ada satu keluarga, bapaknya ini mungkin pegawai negeri tapi yang engineer gitu, yang hubungannya sama teknik. Dan situasi konflik dan segala macam buat mereka ya terpaksa harus di PHK, tidak punya pekerjaan. Nah, dia punya anak itu ada 4 kalau nggak salah. Ada 4, ada si kakak, adik, hingga 4 orang. Terus dia nggak tahu itu bercanda atau gimana. Mereka bilang ke kita, ini tolonglah dinikahin anak saya nih, dibawa aja. Zaman segitu statusnya udah nikah Om ya lu ya. Iya Mas. Tapi Masya Allah, tapi maksudnya mereka tuh sangat apa ya, kalau saya lihat sangat welcome, sangat baik dan menganggap apa sih, kita saudara semuslim tuh ya memang bersaudara, yang saya rasain pas di sana ya. Benar. Itu pengalaman lucu lah gitu. Makanya sekarang ini saya juga lagi kolaps nih Om. Oh gitu. Saya ada kawan dari setiap kota atau provinsi itu ada lah, kawan-kawan mahasiswa lokal itu kan. Yang Aleppo, udah ente nikah sama orang Aleppo aja. Yang dari Homs, ente sama orang Homs aja, haram ente nikah sama orang Aleppo katanya. Digituin Om sampai udah sama yang Damaskus aja, lebih cantik katanya gitu ya. Setiap itu mereka bercanda dan saya lihat bercandanya memang serius sih. Kalau misalkan kita serius, mereka bisa nyiapin itu dari saudaranya atau dari keluarganya. Itu kalau kita serius, mereka sangat-sangat welcome sekali misalkan dinikahkan dengan orang Indonesia. Karena orang Indonesia sendiri, khususnya yang laki ya, yang mahasiswa, itu termasuk dari segi pendidikan, dari segi akhlak, dari segala macam itu lebih unggul lah dari orang sini sendiri gitu. Mereka karena dipandang orang Asia itu lebih lembut, lebih kalem gitu. Dan orang Arab kan wataknya rata-rata keras gitu untuk yang laki ya. Betul. Kita lebih mengayomi ya bro ya. Lebih mengayomi ya, itu tadi kembalinya kalau kita ada duit, itu dia. Tapi ini pengalaman nih dari temen bro kita nih, Bro Munawar nih. Kita jadi ngomongin orang, nggak apa-apa lah, tapi kita ngambil pengalamannya lah ya. Nah, Bro Munawar ini yang saya dengar itu dia maharnya berupa beberapa hadis dan Al-Quran ya, betul ya? Itu ya? Iya. Maharnya yang pertama harta pasti ada, mungkin cuman nggak tahu nominalnya. Yang kedua memang ada, jadi di adat di Suriah ini Om, mahar itu dibagi 2. Yang pertama itu dibayar kontan, yang kedua itu dibayar nanti gitu, setelah nikah gitu. Dan Munawar dia kalau nggak salah menurut seingatan saya dia mahar uangnya udah, emas dan segala macam udah. Terus mahar yang kedepannya itu hafalan Quran 30 juz dan juga hafalan hadis. Karena Munawar ini kalau nggak salah dekat dengan orang tuanya sejak dia belajar atau nyantri di kota Aleppo jauh sebelum konflik. Si Munawar kan dari SMP kalau nggak salah di sini, dari dia kecil gitu. Jadi kenal dekat banget dengan orang tua istrinya itu, karena orang tua istrinya juga pemuka agama atau tokoh agama yang disepuhkan lah di kampungnya. Saya juga udah main ke sana, udah silaturahim alhamdulillah. Dan memang orang-orang lokal tetangganya itu menghargai, menghormati banget wujud keberadaan orang tuanya itu. Jadi memang
eh, beruntung banget lah dia dapat orang tuanya yang benar-benar tahu agama dan apa namanya nggak memberatkan lah dalam itunya. Dan Munawar memang dia pelajar agama gitu, jadi maharnya Al-Quran dan hafalan hadis. Itu sempat viral itu di tengah-tengah konflik. Itu beneran 30 juz, Bro? Ya, 30 juz. Dan itu kalau misalkan nggak dibaca ketika pas akad nikahnya, ya itu tadi yang dicicil ke depannya gitu. Jadi ada dua macam tadi, itu yang dibayar kontan sama dibayar nanti gitu. Tapi kalau yang hafal Quran kayaknya nggak tahu, saya kayaknya dicicil, nggak langsung gitu. Itu luar biasa juga tuh. Ada PR selanjutnya ya. Itu dia beratnya Om. Maunya kita kan udahlah langsung kontan aja, nggak ada beban gitu kan. Mau nikah terus salah satu maharnya selain harta itu hafalan 30 juz plus beberapa hadis. Masya Allah, kapan nikahnya? Kalau nggak salah 500 hadis. Kita ngapal satu halaman aja kayaknya udah lupa-lupa Om. Udah lupa-lupa. Kita sapa dulu nih Bro. Ini ada siapa aja nih? Oh, masih ya, Yazid, ada Rinaldi di Singapura, ada Anya, ada Nur Faizi, ada Askia. Halo semua, salam kenal yang belum kenal. Ini Bro Leon. Saat ini dia tinggal di Damaskus, Syria. Salah satu bro, anak band kalau kayak di Damaskus. Jago main bola. Halo Mbak Miranti, ini ada Mbak Miranti di Nuremberg di Jerman. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol Mbak Miranti sama salah satu sahabat di Damaskus nih. Selamat datang semuanya. Selamat datang semuanya. Nah ini kira-kira saat di Damaskus gini, apa nih yang dirindukan nih suasananya nih? Suasana di Indonesia? Ya, suasana di Indonesianya. Yang jelas apa ya? Keharmonisan, kehangatan keluarga itu yang paling dirindukan ya. Apalagi Ramadan gini Om ya, pasti kita semua mengalami lah hidup di rantau gimana gitu. Cuman kalau Ramadan yang paling dirindukan itu buka kebersamaan, buka bersama dengan keluarga, orang tua, adik, kakak dan saudara-saudara lah gitu. Itu yang paling benar-benar dirindukan. Karena kita di sini kalau yang di kos mungkin yang sendirian ya sendiri gitu. Kalau misalkan berdua bertiga ya cuma bertiga itu doang. Apalagi keadaan corona gini kita nggak bisa kemana-mana gitu, diem di rumah aja udah nggak ada buka bersama. Biasanya kan kalau KBRI atau kedutaan ngadain acara buka bersama kita ya masih sempat terhibur lah gitu. Kita karena di sini kan semua keluarga gitu, kita sedikit gitu, jadi kita udah kayak saudara sendiri gitu. Tapi kalau pas corona ini benar-benar terasa ya, tiap hari kita waktu sahur, waktu buka tetap keep in touch, kita kontak, kita video call dengan keluarga, terkhusus orang tua gitu sih. Yang paling dirindukan. Alhamdulillah sekarang udah ada media digital dan segala macam ya Bro ya. Benar. Semua dipermudah alhamdulillah. Nah mungkin ini tahun depan insya Allah gue doain udah dapet nih yang gadis homes atau gadis mana nih. Berat pembahasannya. Berat ya, ngapalin 30 juz dulu ya. Enggak, kalau saya nggak mau kalau yang disuruh gitu. Gue cari yang simple aja deh Om. Simpel aja ya. Ini jujur aja kemarin beberapa hari yang lalu saya didatengin dari homes, bener-bener dari homes. Dia datang ke rumah saya, bahkan dia nggak tahu rumah saya kan. Dia ketemu kawan di jalan, tolong anterin ke rumah Leon gitu. Udah sampai depan rumah aja deh, buka pintu, masuk, ngobrol gini-gini. Ya bener ditawarin, ini ada yang mau nikah, terus dia ditanyain apa syaratnya, terus detailnya panjang lah pokoknya. Cuman untuk sesi berikutnya lah ya. Sesi berikutnya. Sampai sekarang belum dikasih jawaban, masih digantung. Nantilah ngelihat dulu, kita masih perlu ngobrol dengan orang tua, perlu ngobrol dengan guru gitu. Kita masih konsultasi. Nanti kita ini spesifik nih tentang bagaimana menyandra hati wanita Damaskus atau wanita Syria atau wanita Homs. Bisa.
Nanti kita kumpulkan tuh jago-jagonya juga tuh. Nah, cocok tuh. Narasumbernya banyak nih. Narasumbernya banyak gitu. Aduh. Iya, iya. Bro, ini kita Instagram kan cuma 1 jam nih. Jadi Siap, ini siap. sudah 5 menit terakhir. Ah, Gua mau bilang terima kasih banget atas waktu dan apa sih sharing-sharingnya buat kita semua. Terus gue juga siap. mendoakan Bro Leon nih selalu sehat di sana, sukses apapun Amin. cita-citanya, selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Amin. dari ente udah ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Oke, sebelum tutup, terakhir saya ngucapin juga terima kasih ke Om Brian yang udah memfasilitasi ini kita, karena kita benar-benar butuh tetap jalin silaturahim ya, walaupun gimana pun jauhnya, karena kita gimana pun pernah kenal, pernah deket, kita saudara, dan tetap terus jaga silaturahim karena memang medianya ini sangat mudah sekali. Yang pertama itu karena kalau kita sudah berniat silaturahim itu ganjarannya hanya Allah yang tahu, karena dalam Islam sendiri kalau udah mutus silaturahim itu yang berat. Makanya kita silaturahim niatnya supaya tetap kita mendapatkan pahala dalam keadaan puasa ini. Dan yang kedua itu tadi terima kasih udah difasilitasi, dan mudah-mudahan ya bisa saling berbagi lah gimana keadaan informasi tempat kita tinggal masing-masing gitu. Mudah-mudahan puasanya semuanya diberikan pahala yang setimpal, karena Allah sendiri yang bilang as-saumuli wa ana ajzibi, karena puasa itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa pamer dengan puasa karena Allah yang langsung yang membalas gitu. Mudah-mudahan puasanya diterima dan kita nanti mendapatkan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau banyak salah kata nih. Siap. Pakai bahasa Damaskus dong, Bro. Ucapin ininya. Aduh. Grogi Om. Grogi ya? Kalau dibuat-buat nggak bisa kayaknya. Kayaknya spontan itu. Oke, Bro. Next sekali lagi, syukron jazilan. Salam buat Doa teman-teman di sana. Insya Allah Nanti, sampai ya. insya Allah kita bikin sesi-sesi berikut lah ya. Insya Allah, insya Allah. Makasih banyak nih Om. Oke, makasih juga. Salam buat keluarga. Siap. Dubes. Siap. Oh iya, satu lagi, mudah-mudahan ini kita doakan juga buat almarhum mertuanya Om Brian, Pak Joko Harjanto almarhum. Mudah-mudahan beliau diberikan kelapangan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu Bapak Joko orang yang baik. Kita bergaul sama beliau dan udah kayak orang tua kita sendiri. Mudah-mudahan beliau tenang sana, ditempatkan tempat yang mulia, dan keluarganya juga terus didapatkan keberkahan dalam rezeki dan kesehatan selalu. Amin. Salam buat keluarga semua ya. Bro ya. Amin. Makasih. Siap, salam siap, buat amin. semua teman-teman ya. Assalamualaikum. Insya Allah. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi.